Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Jumpa Jumpa lagi kita di SM Online Maranatha kita ya Tuh ya. ya. Nah, sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, Cici mau bacakan satu ayat ya adik-adik. Ada di Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Amin. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mau datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah di awal bulan September ini Tuhan, adik-adikmu dengan antusias Tuhan mau memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami hanya mengundang Kau Roh Kudus beserta dengan kami biarpun kami ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah kami mau siap memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk kita ajak adik-adik berdiri ya kok. Ayo. Berdiri ya adik, sama-sama ya. Kita tepuk tangan kok. Haleluya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangan adik-adik. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama siapa adik-adik? Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi ya kita memuji Tuhan adik-adik. Yeay. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya, sosobanku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan, do re mi fa sol la si do, sol do. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya, sosobanku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan, do re mi fa sol la si do, sol do. Semangat lagi ya. Ayo mari. Tepuk tangannya. Kita tepuk tangan adik-adik. Ayo lebih semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, Amin. dengar
biarlah setiap pujian kita sungguh boleh menyenangkan hati Bapa di surgawi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Bapa, tangan-Mu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyiapkan hati kami Bapa. Biarlah kami dipersiapkan dengan telinga yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kami percaya kami adalah murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman ini, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Koko Cici akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, salam, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Kita kembali ketemu ya. Sudah lama kangen deh sama kalian. Nah, saatnya sekarang kita mendengarkan firman. Tapi sebelum mendengarkan firman, kita berdoa bersama-sama ya. Yuk.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sekolah minggu kami walaupun di rumah masing-masing tetap Engkau berkati Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami mendengarkan firman dengan baik, dan biarlah perkataan firman-Mu Tuhan sampai ke dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, saat ini Miss bawa cerita dari Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama yang diambil dari Alkitab, kitab 2 Raja-Raja 24 ayat 1 sampai 2 Raja-Raja 25 ayat 21. Nah, ingat ya, 2 Raja-Raja 24 ayat 1 sampai 2 Raja-Raja 25 ayat 21. Jangan terbalik-balik ya. Nah, ini ceritanya tentang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia. Nah, waktu masa Nabi Yeremia, Israel terbagi menjadi dua, yaitu menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, kerajaan Yehuda saat itu baru berganti raja, yaitu Raja Yoyakin. Tapi ternyata Raja Yoyakin tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena Raja Yoyakin melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Tidak menyembah Tuhan, tidak berdoa, tidak memuji Tuhan, tapi melakukan hal-hal yaitu menyembah berhala, mengambil uang persembahan, dan juga mengucapkan kata-kata yang tidak sopan ya. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk berbicara kepada Yoyakin. Tuhan mengutus Yeremia, dan Yeremia berkata kepada Yoyakin beserta keluarganya untuk bertobat dan kembali melakukan hal-hal yang disenangi Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Yoyakin beserta keluarganya tidak mendengarkan sama sekali perkataan Yeremia, sehingga Tuhan marah dan Tuhan menjentikkan tangannya, mendatangkan Raja Babel Nebukadnezar. Raja Babel Nebukadnezar beserta tentaranya untuk menyerbu kerajaan Yehuda. Nih. Kemudian Raja Babel menawan Raja Yoyakin beserta semua tentaranya, orang-orang pintarnya dan seluruh keluarganya ditawan sama Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Kemudian mereka diangkut Raja Babel menuju ke Nebukadnezar. Diangkat Raja Babel menuju Babel untuk menjadi tawanan. Kemudian karena si Yoyakin ditawan kerajaan Babel, maka diangkat penguasa baru, raja baru untuk kerajaan Yehuda, yaitu Raja Zedekia. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan berharap Zedekia tidak seperti Raja Yoyakin, tapi melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Zedekia malah lebih jahat daripada Yoyakin. Nah, mereka hidup damai, memang dibiarkan Tuhan hidup damai, tapi ternyata karena keserakahan Zedekia dan kejahatan Raja Zedekia, Tuhan kembali menyuruh Raja Babel untuk menyerang Yehuda. Nah, sekali lagi bala tentaranya berperang melawan orang Yehuda. Bala tentara Raja Babel menyerang kerajaan Yehuda. Tentara Babel menyerang tembok-tembok, kota Yerusalem dirobohkan. Juga meruntuhkan bait suci dan menjadikan rumah bait suci Tuhan itu menjadi rumah-rumah yang biasa, ya, rumah-rumah mereka untuk berpesta, dan menangkap semua orang-orang Yehuda yang baik-baik, dan bait suci Tuhan dihancurkan, tembok-temboknya dirobohkan, dibakar, semua perkakas yang ada di dalam bait Tuhan ini dibawa oleh Raja Babel menuju Babel sebagai alat-alat untuk mereka berpesta.
gelas-gelasnya dibagikan, dijadikan minum anggur, juga piring-piringnya dipakai untuk makanan-makanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian orang-orang Yehuda merasa sedih nggak, Dek? Seperti kalian misalnya, kalian harus pergi pindah meninggalkan rumah kalian, meninggalkan teman-teman kalian, pasti kalian sedih menuju ke tempat yang baru. Begitu juga orang-orang Yehuda, mereka sedih meninggalkan kota-kotanya, meninggalkan keluarganya, karena mereka yang ditawan itu tidak semuanya, tapi orang-orang pintar Yehuda. Nah, orang-orang pintar Yehuda ini kan punya papa, punya mama, punya saudara. Mereka harus berpisah. Saudaranya ditinggalkan, papa mamanya ditinggalkan, tetapi dia, orang-orang pintar Yehuda ini diangkut menjadi tawanan ke Raja Babel, kerajaan Babel, sama seperti si Yoyakin dan orang-orang pintarnya tadi. Ya, ditangkap dan ditawan, dibawa ke Raja Nebukadnezar menjadi tawanan kerajaan Babel. Nah, mereka ini ingin pulang. Mereka ini mau pulang ya. Mereka mau pulang ke kerajaannya. Tapi apa? Mereka ingin pulang, ingin hidup damai, ingin hidup tentram bersama keluarga dan saudara-saudaranya. Tapi apa? Tuhan Allah kembali menyuruh Yeremia. Tuhan Allah kembali menyuruh Yeremia dan menulis perkataan Tuhan dalam satu surat. Tuhan Allah menyuruh Yeremia menulis perkataannya ke dalam satu surat yang harus disampaikan kepada orang-orang Yehuda yang ditawan di Babel. Nah, Tuhan menyuruh Yeremia untuk menulis, sebaiknya kamu kawin dan berkeluarga. Kata-kata Tuhan ya, sebaiknya kamu kawin dan berkeluarga. Dirikanlah rumah-rumah yang kamu diami, buatlah kebun agar kamu dapat makan hasilnya. Hiduplah tentram dan senang di Babel, dan berdoalah untuk negeri itu. Tuhan bilang apa tadi? Sebaiknya kamu kawin dan berkeluarga. Dirikanlah rumah-rumah untuk kamu diami, dan buatlah kebun agar kamu dapat makan hasilnya. Hiduplah damai dan senang di Babel. Berdoalah untuk negeri itu. Aku mempunyai rencana-rencana yang baik buat kamu. Tuhan punya rencana yang baik untuk orang-orang Yehuda. Aku mendengarkan doamu, selalu mendengarkan doamu, dan suatu hari aku akan membawa kamu kembali ke tanah airmu. Nah, itu kata-kata Tuhan yang harus dituliskan Yeremia ke orang-orang Yehuda yang menjadi tawanan di Babel. Disampaikan Yeremia enggak, Dek? Disampaikan. Nah, Yeremia pergi ke orang-orang yang ditawan di Babel dan menyampaikan perkataan Tuhan. Kemudian apakah mereka mendengarkan atau tidak? Iya, sekali ini mereka mendengarkan ketika mereka sudah jadi tawanan. Terus Tuhan juga berkata, tetapi jangan sekali-kali mendengarkan kata-kata orang yang membujuk kamu berbuat yang salah. Ya, maksudnya jangan terbujuk rayu untuk berbuat salah. Nah, walaupun orang-orang Yehuda bersedih hati karena merindukan tanah airnya, negerinya, keluarganya, tapi karena mendengarkan perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Yeremia, mereka berharap pada Tuhan. Mereka tetap berharap pada Tuhan, dan Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan mendengarkan semua doa-doa mereka, Tuhan menjawab doa mereka, dan Tuhan malah berjanji akan membawa mereka kembali ke negerinya dan menolong mereka. Begitu juga dengan adik-adik ya, kalau lagi sedih, jangan merasa sendirian ya. Ketika sedih, ingat ada Tuhan Yesus di dalam hati kalian yang menemani kalian. Ingat ada papa dan mama. Ingat ada saudara dan sahabat. Nah, kalau tetap juga kalian merasa kesepian, kalian berdoa. Berdoa dan minta sama Tuhan Yesus untuk menghibur, supaya jangan terlalu berlarut dengan kesedihan kalian, oke? Apalagi di zaman sekarang lagi corona begini, jangan sedih nggak bisa main keluar, jangan sedih nggak bisa jalan-jalan ke mall,
Jangan sedih nggak bisa ketemu teman sekolah minggu. Jangan sedih harus belajar dari online di rumah, nggak bertemu teman-teman sekolah. Jangan sedih, tapi tetap berharap sama Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan memulihkan keadaan dan mengembalikan keadaan supaya kita bisa lagi bersama-sama dengan teman-teman kita. Oke? Jadi tetap berharap sama Tuhan ya, walaupun kondisi kita sekarang seperti ini. Dan ingat, kita bukan sendirian ketika sedih. Ada Tuhan Yesus. Bagus adik-adik. Nah, kalau begitu selesai firman kita hari ini. Terima kasih buat adik-adik. Jadi pesannya hari ini, jangan bersedih. Tetap berharap pada Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, melalui firman ini, kami tidak bersedih dengan keadaan kami pada hari ini Tuhan dan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan, sehingga kami bisa kembali berkumpul dan bersukacita bersama saudara, sanak, dan teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye.